Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang objek evaluasi pembelajaran matematika. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait alat evaluasi pembelajaran matematika. Apa saja alat yang digunakan atau instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran matematika. Alat evaluasi pembelajaran yang pertama ada teknik non-tes atau teknik bukan tes. Nah, berikut ulasannya. Teknik non-tes yang pertama ada skala bertingkat yang menggambarkan suatu nilai berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Misal contoh, kita akan mengukur kualitas guru dalam proses pembelajaran matematika. Contoh pernyataannya misal kualitas guru dalam proses pembelajaran matematika. Nah, responden tinggal memilih beberapa pilihan. Yang pertama ada sangat baik, baik, biasa, buruk, dan sangat buruk. Nah, di masing-masing jawaban tersebut itu mengandung angka. Nah, skala bertingkat ini bisa digunakan untuk mengukur untuk sampai kepada tahap evaluasi pembelajaran. Teknik non-tes berikutnya ada kuesioner atau biasa kita kenal dengan angket. Nah, di mana angket atau kuesioner ini biasanya mengandung pernyataan yang harus diisi oleh responden. Nah, kuesioner itu terbagi atas dua. Yang pertama kuesioner tertutup. Nah, di sini di kuesioner tertutup ini, di mana yang membuat kuesioner itu membuat semacam pilihan jawaban sehingga responden hanya tinggal mengisi atau menceklis jawaban sesuai yang dirasakan oleh responden. Biasanya angket seperti ini biasa digunakan seperti survei dan skalanya biasanya menggunakan skala Likert atau skala model Likert. Kalau skala Likert misal jawabannya mengandung sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kalau model Likert misalnya bisa diganti menjadi selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Itu yang model Likertnya. Kemudian ada kuesioner atau angket terbuka. Nah, ini disusun agar responden mengemukakan pendapat sebebas mungkin, dan konsekuensinya adalah jawaban responden akan beragam. Nah, ini biasanya jarang digunakan atau tidak bisa bahkan digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi yang biasa dilakukan untuk pengukuran adalah jenis kuesioner atau angket tertutup. Teknik non-tes berikutnya ada daftar cocok atau checklist. Biasanya yang melakukan evaluasi membuat deretan pernyataan singkat di mana responden tinggal memberikan tanda cocok atau checklist. Misal contoh, beri tanda checklist pada kolom sesuai dengan pendapat saudara. Kita sediakan tabelnya. Misal pernyataannya yang pertama mengenali karakteristik siswa. Penting, biasa, tidak penting. Nah, pendapat ini biasanya kalau digunakan untuk mengukur mengandung angka di sana. Kalau penting biasanya karena di sini ada tiga pilihan, berarti skor tertinggi adalah 3. Penting itu skornya 3, biasa 2, tidak penting itu 1. Kemudian pernyataan 2, misal contoh menyusun strategi pembelajaran, penting, biasa atau tidak penting. Nah, itu untuk contoh alat ukur menggunakan checklist. Teknik instrumen non-tes berikutnya ada wawancara. Sebagaimana yang kita ketahui, metode ini untuk mendapatkan jawaban responden dengan tanya jawab.
pertama ada wawancara bebas, di mana responden itu memiliki kebebasan mengutarakan pendapat tanpa dibatasi oleh sebuah patokan. Nah ini kalau misalnya digunakan untuk mengukur, kesulitannya adalah menyediakan skor untuk masing-masing jawaban dari respondennya. Nanti kita akan kebingungan membuat pedoman penskorannya atau rubrik penilaian dari jawaban responden dari wawancara bebas ini. Kemudian ada wawancara terpimpin. Pertanyaan yang diajukan sudah disusun terlebih dahulu, responden tinggal memilih jawaban yang sudah disiapkan. Nah ini memungkinkan kalau digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi jawaban yang sudah kita siapkan itu mengandung skor. Jadi dari sana nanti dapat dilakukan pengukuran, karena intinya untuk melakukan pengukuran instrumen yang digunakan harus mengandung skor. Berikutnya ada teknik non-tes observasi, mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Jenisnya ada dua. Yang pertama observasi partisipan, di mana observasi dilakukan pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua ada observasi sistematik. Observasi di mana faktor yang diamati sudah terdaftar secara sistematik dan diatur berdasarkan kategori. Nah, biasanya untuk memberikan unsur angka itu bisa menggunakan observasi sistematik. Jadi yang diamati nanti kategori-kategorinya mengandung unsur angka yang disusun sedemikian rupa oleh yang mengamati. Nah, ini biasanya disebut juga dengan lembar observasi. Jadi lembar observasi bisa mengandung unsur angka, nanti ada rubrik untuk mengisi skor angka di dalam lembar observasi tersebut. Terakhir ada riwayat hidup, teknik non-tes, alat yang digunakan untuk mengevaluasi bisa menggunakan riwayat hidup. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari yang dinilai. Nah, tapi nanti skor yang ditentukan oleh peneliti harus disusun sedemikian rupa sehingga untuk memberikan penilaian terhadap riwayat hidup seseorang itu nanti ada patokan penilaiannya. Oke, sebelumnya kita membahas teknik non-tes sebagai alat yang digunakan di dalam evaluasi pembelajaran. Nah, berikut yang kedua ada teknik tes yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Secara teoritis, tes itu digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, tes ini terbagi terdapat 4 jenis tes. Yang pertama ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini biasanya untuk mengetahui satu kategori sesuai yang diinginkan oleh guru. Misal kita ingin mengajar dan ingin melihat kemampuan awal siswa. Nah, untuk melihat kemampuan awal siswa, maka guru bisa menggunakan pretest. Misal bagaimana kondisi penalaran matematika siswa. Nah, dilakukanlah pretest, nanti baru diadakan pembelajaran. Nah, ini biasanya digunakan tes diagnostik. Kemudian ada tes formatif. Tes formatif itu digunakan contoh untuk mudah memahami ini, tugas itu bagian dari tes formatif, PR itu bagian tes formatif. Jadi tes formatif ini digunakan di setiap materi yang telah diajarkan oleh guru untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar atau standar kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini digunakan biasanya di akhir proses pembelajaran. Misal di akhir
semester atau yang disebut dengan UAS. Nah, ini biasanya disebut dengan tes sumatif. Kemudian bisa juga tes digunakan untuk penempatan. Misal contoh, kita ingin mengkategorikan satu kelas. Ada kelas A dengan kemampuan siswa yang tinggi, kelas B kemampuan siswa yang sedang, dan kelas C kemampuan siswa di bawah rata-rata. Nah, untuk menempatkan siswa ke dalam 3 kelas tersebut, maka guru bisa menggunakan tes penempatan. Jadi setelah tes nanti dilakukan, guru bisa melihat skor siswa yang tinggi dimasukkan ke dalam kelas A, skor siswa yang sedang itu dimasukkan ke dalam kelas B, dan skor siswa yang di bawah rata-rata atau rendah dimasukkan ke dalam kelas C. Ini yang disebut dengan tes penempatan. Jenis teknik tes yang pertama ada tes uraian. Sebagaimana yang kita tahu, pertanyaan di dalam tes uraian itu menuntut siswa untuk menguraikan biasanya atau menjelaskan, memberikan suatu argumen atau alasan sesuai dengan tuntutan pertanyaannya. Tes uraian terbagi atas 2. Yang pertama ada tes uraian bebas, di mana siswa bebas mengutarakan argumennya, mengutarakan pendapatnya berdasarkan apa yang diketahui oleh siswa atau bagaimana pandangan siswa terhadap satu objek yang dibahas di dalam satu soal. Nah, ini biasanya tes uraian bebas ini untuk mata pelajaran yang sifatnya penalaran. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dibutuhkan adalah mengetahui tingkat pengetahuan siswa dalam mengaplikasikan satu konsep atau satu formula atau satu rumus matematika. Nah, biasanya tes ini digunakan jenis tesnya adalah tes terbatas, di mana pertanyaan spesifik pada objek tertentu. Misalnya contoh soalnya menghitung volume suatu bangun ruang. Nah, itu spesifik pada objek tertentu. Nah, jenis tes uraian tersebut adalah tes uraian terbatas. Jenis tes berikutnya ada tes objektif atau tes dikotomi dengan jawaban antara benar dan salah. Jadi hanya ada 2 kemungkinan ketika siswa menjawab soal tes objektif ini, benar atau salah, dan skornya pun hanya berkisar antara 1 dan 0. Beda dengan soal tes uraian tadi, mohon maaf, di tes uraian biasanya skornya itu lebih dari 1. Misal dalam satu soal skor tertinggi bisa 1 sampai 10 bahkan. Tes objektif itu ada banyak macamnya juga, ada benar salah. Jadi siswa tinggal memilih pernyataan yang dibuat dalam soal itu benar atau salah argumennya, jadi siswa tinggal memilih benar atau salah. Kemudian ada juga tes objektif pilihan ganda. Dari soal yang disampaikan nanti siswa tinggal memilih jawaban yang benar. Kemudian ada matching, mencocokkan satu argumen. Kemudian ada jawaban singkat, siswa diminta menjawab namun jenis jawabannya singkat. Kemudian ada melengkapi satu pertanyaan. Demikian pembahasan terkait alat yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran matematika. Intinya ada 2 jenis instrumen yang biasa digunakan, ada instrumen tes dan ada instrumen non-tes. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.